bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Kuning berubah menjadi warna hijau. Cara kerja, urin sebanyak 3 ml dicampur dengan BaCl2 10% sama banyak. Kocok, disaring menggunakan kertas saring. Kertas saring dibuka, lalu ditetes dengan reagen Faucet 2 tetes, boleh 3 tetes. Dilihat adanya warna hijau. Bila tetap warna kuning atau tidak berubah, itu negatif. Kalau berubah warnanya hijau, maka positif bilirubin. Nah, interpretasinya negatif, tidak ada perubahan warna atau agak coklat, endapan PO4, atau positif terjadi warna hijau yang makin lama makin jelas. Oke, lanjut lagi, cincin yodium 1%. Prinsipnya, yodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Jadi yodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa yang berwarna hijau. Jadi bilirubin menjadi biliverdin, warnanya hijau. Cara kerjanya, urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung, tambahkan 5-10 tetes yodium 1% sampai menumpang di permukaan urin tadi, membentuk lapisan cincin. Dilihat adanya warna hijau. Interpretasi negatif bila tidak terjadi perubahan. Kalau positif terjadi cincin warna hijau di kedua batas cairan. Oke. Lanjut lagi, kita masuk ke materi selanjutnya. Urobilinogen. Urobilinogen itu berasal dari bilirubin terkonjugasi yang mencapai area duodenum, usus. Oleh bakteri diubah menjadi urobilinogen. Bilirubin konjugat atau bilirubin direct itu diubah menjadi urobilinogen oleh bakteri. Bilirubin terkonjugasi akan dilepaskan glukoronidanya oleh enzim bakteri yang spesifik, beta glukorinidase. Dengan flora normal usus diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen di dalam feses ini mengalami menjadi sterkobilinogen yang mewarnai feses menjadi kuning. Jadi kalau tidak ada suplai urobilinogen ini, feses pucat. Tidak ada suplai ini berarti apa? Sumbatan pada empedu. Oke. Sekitar 10-20% urobilinogen mengalami siklus enterohepatik. Jadi nanti ada siklus enterohepatik diputar di sana. Dan sejumlah 1% diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin. Dia masuk ke sirkulasi pembuluh menuju ginjal. Lalu diekskresikan ginjal dalam bentuk pigmen warna urin, dalam urobilinogen urin. Ekskresi urobilinogen ke dalam urin kira-kira 1-4 mg per 24 jam. Urobilinogen lagi, cara pemeriksaannya. Jadi urobilinogen ini hanya ada dalam urin yang segar dan merupakan zat yang normal dalam urin. Untuk keperluan pemeriksaan yang ditunda, maka perlu ditambahkan pengawet natrium karbonat. Natrium karbonat ini mencegah kerusakan dari urobilinogen. Urobilinogen diperiksa dalam urin menggunakan metode Ehrlich berdasarkan tes reaksi antara urobilinogen terhadap para dimetil amino benzaldehid dalam asam klorida membentuk warna merah anggur. Warnanya merah anggur. Ya, anggur merah itu seperti itulah warna merahnya. Kemudian apabila hasil positif kuat, maka pemeriksaan dapat dilakukan pengenceran hingga 20 kali. Pada kasus dengan bertambahnya ekskresi urobilinogen, maka pengenceran hingga 40 kali. 40 kali ini berarti kuat sekali. Nanti hasilnya dikalikan dengan 40. Urobilinogen metode Wallace-Diamond, ini adalah prinsipnya. Urobilinogen dengan para dimetil amino benzaldehid akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna merah anggur. Cara kerjanya,
5 ml urin yang masih segar ditambah dengan 0,5 ml regen Ehrlich, didiamkan 5 menit dan dibaca hasilnya. Jadi 5, 0,5, 5. Mengingatnya mudah seperti itu. Interpretasi negatif, tidak terjadi warna, positif terbentuk warna merah. Nah, seperti itu kira-kira ATLM Indonesia. Nah, ini gambarnya yang positif itu kelihatan warnanya merah anggur. Oke, lanjut lagi kita ATLM Indonesia mengenai urobilin. Nah, ini urobilin. Urobilin hanya ditemukan dalam urin yang tidak segar. Hal ini terjadi karena perubahan urobilinogen menjadi urobilin dalam proses oksidasi. Apabila menggunakan urin segar, maka urin harus dioksidasi dulu menggunakan larutan lugol. Lugol akan mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Ada bilirubin yang mengganggu dapat dihilangkan dengan reagen pengendap seperti kalsium hidroksida, CaOH2 padat atau BaCl2, lalu disaring yang kemudian filtrat digunakan untuk pemeriksaan urobilinogen. Ini misalnya kalau bersamaan dengan pemeriksaan bilirubin, bisa ini. Filtratnya digunakan untuk pemeriksaan urobilin. Zat lain yang mengganggu karena menghasilkan warna fluoresen adalah riboflavin, zat kontras radiologi, iosin, eritrosin, dan akriflavin. Nah, ini. Lagi, pemeriksaan ini normal positif dalam urin, tetapi bila hasil positif 2, berarti terjadi peningkatan urobilin yang ditemukan pada kondisi abnormal. Ini positif 2 itu maksudnya dia warnanya hijau, fluoresennya kuat. Oke, lanjut. Urobilin, prinsipnya urobilin bereaksi dengan zinc asetat membentuk senyawa yang berwarna hijau fluoresen. Cara kerjanya, urin sebanyak 5 ml atau filtrat dari tes bilirubin. Sisa dari bilirubin Harrison kita ambil. Dicampur dengan reagen Schlesinger yang sama banyak. Reagen Schlesinger ini adalah zinc asetat jenuh dalam alkohol. Ditambah 2 tetes lugol dan dicampur. Disaring dengan kertas saring dan diamati larutan dengan latar belakang hitam atau gelap. Nah, seperti itu. Lalu interpretasi hasil negatif bila tidak terjadi warna, positif terbentuk warna hijau fluoresen. Catatan di sini, urin yang baru dikeluarkan hanya mengandung urobilinogen dan akan berubah menjadi urobilin karena oksidasi udara. Satu, catatan yang kedua, urobilin akan terbentuk setelah kira-kira 30 menit setelah pengumpulan urin. Jadi seperti ini. Urin yang segar itu tidak ada urobilin. Nanti setelah 30 menit baru ada urobilin. Urobilin ini hasil dari oksidasi udara. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, lanjut lagi. Badan-badan keton. Nah, ini. Benda-benda keton dalam urin adalah aseton. 1, 2 asam asetoasetat. 3 asam beta hidroksi butirat. Jadi 3 ini, 2 sebagai asam, 1 sebagai aseton, asam karboksilat nih. Adanya keton dalam urin ditemukan pada keadaan kelaparan yang lama dan penderita diabetes mellitus tidak terkendali dengan kadar glukosa yang tinggi, lalu dia melakukan lipolisis, pemecahan lipid. Lipid ini menghasilkan asam-asam lemak bebas yang rantai pendek, termasuk aseton. Lalu namanya benda keton. Benda keton ini menurunkan pH darah. Maka terjadilah ketoasidosis. Asidosis metabolik. Nah, udah lanjut lagi. Tubuh melakukan lipolisis. Jadi sebagai energi. Nah, gara-gara itu terjadilah benda keton lalu difiltrasi oleh ginjal dan ditemukan di dalam urin. Oke. Urin untuk pemeriksaan benda keton harus segar. Apabila tidak segera maka diberi pengawet toluen. Toluen ini akan melapisi permukaan urin sehingga aseton tidak akan bisa menguap.
Jadi gunanya untuk mencegah penguapan dari aseton. Benda keton. Metode pemeriksaan untuk mendeteksi adanya benda keton dalam urin adalah metode Rothera dan Gerhardt. Pengganggu dalam pemeriksaan ini adanya fenol 1, 2 salisilat, antivirin dan natrium karbonat yang memberi warna merah anggur pada uji Gerhardt. Sedangkan fenilalanin memberi warna hijau. Cara Rothera lebih baik dibandingkan Gerhardt karena apa? Rothera sensitif dan spesifik untuk asam asetoasetat dalam 1/400.000 dan aseton kepekaannya 1/20.000. Pemeriksaan keton metode Rothera 1. Prinsipnya, natrium nitroprosid dalam suasana alkali akan bereaksi dengan aseton dan atau diasetik asid dan membentuk warna ungu. Ingat, warnanya ungu. Cara kerja, dicampur 2 ml urin dan amonium sulfat jenuh, ditambah 3 tetes larut natrium nitroprosid 5%, ditambah dengan amonia 10% melalui dinding, sehingga membentuk apa? Cincin 2 lapis. Dilihat hasilnya pada kedua lapisan. Interpretasinya, apabila negatif tidak ada perubahan warna atau warna tetap coklat. Bila positif terbentuk cincin ungu di tengah kedua lapisan. Ini Rothera. Sementara metode satunya yang metode Gerhardt itu adalah prinsipnya feriklorida bereaksi dengan asam asetoasetat membentuk warna merah anggur. Cara kerjanya, 5 ml urin dimasukkan dalam tabung reaksi ditambah 5 tetes feriklorida 10% ke dalam tabung sambil dikocok. Jika terjadi bentuk endapan putih, FePO4 disaring. Filtrat ditambah kembali dengan FSL2 10%, 5 tetes dan perhatikan adanya warna merah coklat. Interpretasi hasil, negatif, tidak ada perubahan warna, positif, terbentuk warna merah anggur, merah coklat. Nah, itu keton metode Gerhardt. Nah, setelah kita belajar tadi, sekarang tahapan kita selanjutnya adalah kuis. Nah, ini kuis. Teman-teman bisa menyiapkan kertas 1 lembar, lalu menjawab soal yang saya buat ini sebagai latihan. Setelah tadi kita melakukan belajar secara online. Nah, soal pertama, sebutkan prinsip pemeriksaan urobilinogen metode Ehrlich. 1 soal pertama. Soal kedua, tuliskan cara kerja pemeriksaan bilirubin metode Harrison. Yang ketiga, tuliskan prinsip pemeriksaan urobilin. Yang keempat, sebutkan prinsip pemeriksaan keton metode Rothera. Dan yang kelima, tuliskan cara kerja pemeriksaan keton metode Rothera. Waktunya 15 menit. 15 menit. Silahkan jawab selama 15 menit. Silahkan jawab 15 menit dari sekarang. Mentah. Nah, soal selanjutnya pilihan ganda. Nomor 1, pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya bilirubin dalam urin adalah A. Benedict, B. Schlesinger, C. Bang asam asetat 6%, yang C. Esbach, yang D. Esbach, E. Harrison. Nah, ini pilihan ganda yang nomor 2. Selanjutnya, adanya kenaikan ekskresi urobilinogen dalam urin menyebabkan urin berwarna lebih tua. Metode yang digunakan untuk memeriksa tersebut adalah titik A. Wallace Diamond, yang B. Schlesinger, kemudian yang C. Vantus, kemudian yang D. Harrison, yang E. Pehling. Nah, kemudian soal selanjutnya, soal nomor 3. Pemeriksaan urin untuk menentukan adanya badan keton bodies menggunakan metode yang A. Wallace Diamond,
kemudian yang B Schlesinger, kemudian yang C Rothera, kemudian yang D Harrison, kemudian yang E Vantus. Lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Hasil positif adanya bilirubin dalam urin metode cincin yodium. Yang A, terbentuk cincin berwarna coklat di kedua lapisan. Yang B, terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan. Kemudian yang C, terbentuk kekeruhan hingga endapan putih. Kemudian yang D, terbentuk warna hijau hingga biru. Yang E, terbentuk warna merah anggur. Lanjut lagi kita soal nomor 5. Pemeriksaan adanya urobilinogen menggunakan metode reaksi Wallace-Diamond berdasarkan reaksi azo membentuk warna. Yang A, hijau fluoresen, kemudian yang B merah bata, kemudian yang C merah anggur, kemudian yang D hijau, yang E putih keruh. Oke. Lanjut lagi kita ke soal nomor 6. Zinc asetat jenuh bereaksi dengan urobilin membentuk warna A putih keruh, B merah bata, C merah anggur, D merah muda, D hijau hijau fluoresen. Kemudian soal nomor 7. Pemeriksaan badan keton dalam urin menggunakan regen natrium nitoprosat dalam alkali bereaksi dengan aseton dan asetik asid membentuk warna yang A merah, kemudian yang B biru, kemudian yang C hijau, kemudian yang D kuning, kemudian yang E ungu. Nah, itu saja soalnya sebanyak 7 soal. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa berlatih. Jangan lupa teman-teman subscribe, like apabila suka, unlike bila tidak suka, beri komentar di kolom komentar, bunyikan lonceng notifikasi, kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman lain agar bisa belajar secara online materi urinalisasi. Salam ATL Indonesia dari Banjarmasin. Oke, saya Ahmad Lab pamit dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.